Halo guys, selamat malam. Siapa nih yang pada senang fans-fans dari Bayer Leverkusen? Akhirnya tim dari Jerman ini meraih gelar juara Bundesliga untuk pertama kalinya dan membuat dominasi dari Bayern Munchen dan Borussia Dortmund menghilang karena tiba-tiba ada tim dari kota Leverkusen yang menjadi juara Bundesliga. Tapi ada satu fakta menarik guys dari klub ini. Klub ini adalah merupakan klub yang berasal dari kota Leverkusen dan ternyata klub ini bukan klub yang berdasarkan dari wilayah tersebut, melainkan dari sebuah perusahaan yang bernama Bayer AG. Oleh sebab itu makanya banyak fans-fans sepak bola asal Jerman yang tidak menyukai tim Bayer Leverkusen ini karena banyak yang menyebut klub mereka adalah klub plastik karena merupakan dari sebuah perusahaan company yang akhirnya membuat klub dan menyebutnya tim pabrik dan memiliki banyak uang untuk menjuarai Bundesliga ini. Dan Bayer Leverkusen ini didirikan pada tahun 1904 oleh karyawan perusahaan Jerman yaitu Bayer AG yang bermarkas di Leverkusen. Dan nama klub ini diambil dari nama perusahaan tersebut yaitu Bayer Leverkusen. Jadi makanya oleh sebab itu logonya itu Bayer yang bulat itu guys dan kotak gini itu adalah sebuah logo perusahaan seperti gambar di sini nih. Dan itu membuat banyak fans sepak bola di Jerman itu menyebutnya ini adalah klub plastik, sama seperti klub lainnya seperti Red Bull Leipzig yang tidak disukai di Jerman dan ya Bayer Leverkusen juga salah satunya. Ini fakta menarik ya guys, karena kita orang Indonesia, orang luar Jerman gitu yang tidak mengetahui tentang hal ini guys. Kayak misalnya ternyata Bayer Leverkusen ini adalah klub yang berasal dari perusahaan, dan aku juga baru tahu ketika aku bertemu dengan fans dari FC Cologne yang berada di Vietnam dan aku diberitahu bahwa Bayer Leverkusen itu adalah klub perusahaan. Dia bukan klub yang dari rakyat, yang untuk rakyat dan dimiliki oleh rakyat gitu. Bayer Leverkusen. Yeah, this is company, yeah. It's a big company, pharma, like they have medicine, all the medicines, and that's why it's in the logo as well. Yeah, it's And like the whole city is just from the factory, from the Bayer factory. Jadi mereka adalah klub perusahaan yang memiliki banyak uang dan ekonomi yang bagus sehingga ya you know, jadi kayak lu punya klub, lu punya uang, lu oke, lu aman gitu kan. Tapi bagi saya ini adalah sejarah dan ini adalah sebuah perjuangan juga karena tidak gampang guys untuk mengalahkan dominasi dari Bayern Munchen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Bayer Leverkusen melakukan itu terlepas dari latar belakang mereka sebuah perusahaan, tapi mereka dengan materi pemain yang seperti itu dan dipelatih Xabi Alonso dan mereka menciptakan sejarah itu adalah hal yang luar biasa. Tapi balik lagi, karena di Jerman itu adalah menjunjung tinggi sebuah klub yang berproses dari bawah. Bayer Leverkusen adalah klub yang berproses dari bawah, tapi dia dimiliki oleh sebuah perusahaan sehingga ekonominya oke. Yang dimaksud fans dari Jerman ini adalah sebuah klub yang berasal dari rakyat dan keuangan juga dari tim-tim fans-fansnya gitu, dari sponsor dan bergerak di sepak bola di industri ini gitu guys. Jadi mereka akan sangat tidak suka sekali ketika klub ini terbantu oleh karena sebuah perusahaan atau politik atau apapun itu gitu guys. Jadi ini adalah sebuah fakta menarik yang sehingga membuat saya juga cukup terkagetkan karena ketika tahu ternyata Bayer Leverkusen ini bukanlah sebuah klub tradisional melainkan klub plastik kalau kata orang sana itu. Jadi bahwasannya klub ini, jadi para fans klub tradisional itu mencela Bayer Leverkusen ini dengan sebutan klub plastik karena mereka tanpa tradisi dan tidak punya basis pendukung yang berkomitmen. Jadi yang cuman eksis semata-mata sebagai ciptaan sponsor ya, artinya karena sponsor inilah jadi klub ini hidup gitu guys. Klub mereka jadi kaya karena Bayer AG dan itu adalah sebuah perusahaan farmasi yang itu adalah perusahaan yang sangat kaya guys. Berbeda dengan Bayern Munchen. Bayern itu adalah sebuah nama daerah di kota Munchen. Jadi
Bayern Munchen itu bukan sebuah perusahaan, itu berbeda. Kalau Bayern Munchen itu adalah klub tradisional dan makanya mereka sangat dihormati di Jerman. Borussia Dortmund juga mereka adalah sebuah klub tradisional dari daerah Dortmund. Kalau Bayer Leverkusen adalah sebuah klub perusahaan yang membuat fans klub tradisional di Jerman itu sangat tidak suka, sama halnya dengan Red Bull Leipzig gitu guys. Jadi itulah, tapi dibalik itu semua Bayer Leverkusen melakukan hal gila di musim ini dan Xabi Alonso benar-benar menetapkan strategi yang luar biasa. Dan aku harap juga Bayer Leverkusen dapat menjuarai Europa League sehingga nanti dapat di Super Cup bertemu dengan salah satu tim dari pemenang UEFA Champions League. Kita lihat apakah Leverkusen bisa berhasil mengalahkan tim-tim Champions League itu di Super Cup dengan taktik dan strategi yang cukup gila dan cukup luar nalar yang dilakukan Xabi Alonso. Kita lihat saja dan balik lagi guys. Dan ternyata klub-klub plastik, klub-klub kalau di Indonesia disebutnya klub-klub siluman itu sangat tidak disukai di Jerman. Jadi contohnya ada satu juga klub San Pauli. Di sana tuh klub tidak peduli dengan prestasi, tapi mereka lebih peduli dengan identitas. Kayak San Pauli ini adalah salah satu klub yang memiliki identitasnya, memiliki budaya kiri. Jadi mereka sangat melawan rasisme, fasisme. Jadi mereka membenci hal-hal yang membuat kisruh, dan banyak yang dilakukan di Jerman itu adalah budaya-budaya seperti itu, seperti rasis. Dan San Pauli adalah memiliki budaya yang tidak suka dengan rasisme dan mereka akan melawan jika ada hal-hal seperti itu terjadi di dalam klub mereka. Tidak peduli mereka klubnya jatuh ke dalam divisi berapa, tapi mereka tetap support agar identitas mereka tidak hilang. Dan itu adalah hal yang gila menurut saya di Jerman tuh. Juga memang fans sepak bola di sana luar biasa guys. Kalian harus lihat juga satu klub namanya Alemannia Aachen. Dari kota Aachen, mereka berada di divisi 4 tapi mereka memiliki basis supporter yang gila, yang sangat-sangat luar biasa. Kalian boleh cek di YouTube, di video, di Google, dimanapun. Supporter mereka tidak peduli memandang kasta mana, karena mereka the real sejati fans sepak bola. Mereka akan support tim mereka dimanapun berada. Jadi edukasinya adalah kalian harus pertahankan identitas kalian. Klub kalian mau di divisi mana, kalau mau kalah juga jangan pernah rusuh, jangan pernah kalian kalau kalah itu rusuh. Di Indonesia tuh sering banget aku lihat seperti klub-klub kalau udah kalah, udah berapa kali kalah, rusuh, minta menuntut manajemen. Kalau memang menuntut manajemen nggak boleh lah dengan cara yang rusuh, tapi dengan cara yang berkelas. Identitas kalian tidak boleh dihilangkan. Harus kita tunjukkan bahwa supporter kita dewasa, kita mau menginginkan hal-hal baik, kita harus menunjukkan hal-hal baik juga gitu ya guys ya. Ini adalah fakta yang sangat mencengangkan, menarik. Klub perusahaan yang sangat dibenci di Jerman tapi menjadi juara Liga Bundesliga, yaitu Bayer Leverkusen. Mantap. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini. Kita akan bahas tentang sepak bola terus. Dan hari ini akan tayang Piala Asia U23. Jangan lupa support timnas Indonesia dan kita akan terbang tinggi di Piala Asia di Qatar. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.